Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K ya. Jelang pendaftaran P3K 2024 ada informasi terbaru ya teman-teman, perihal peluang honorer menjadi P3K 2024. Ini tentunya salah satu informasi yang teman-teman perlu ketahui ya, terkait dengan pendaftaran P3K 2024, kaitannya dengan seberapa besar peluang honorer untuk menjadi P3K 2024. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini dikatakan ya di jpnn.com, menjelang pendaftaran P3K 2024, Pak Imron bicara peluang seluruh honorer. Ini data dari Bupati Cirebon Bapak Ibu ya, yang memastikan seluruh pegawai honorer di daerah yang dipimpinnya berpeluang diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira ya bagi teman-teman honorer yang ada di Cirebon, karena Bapak Bupatinya sendiri mengatakan bahwa seluruh honorer yang ada di Cirebon itu sangat berpeluang untuk menjadi P3K 2024. Di sini diberitakan Imron menyebutkan saat ini terdapat 3.868 orang P3K formasi 2023 yang telah dilantik dan diambil sumpah untuk mengabdikan diri serta bertugas sesuai fungsinya. Jadi ada sekitar 3.868 ya yang sudah dilantik ya, khusus untuk P3K 2023. Nah, kemudian di sini kita lihat teman-teman ya, ada informasi BKN juga, ini perihal terkait dengan pendaftaran P3K 2024. Nah, yang mana kalau kita lihat di sini pengumuman dari BKN ya teman-teman, terkait dengan pendaftaran P3K 2024, apakah betul ada honorer yang tercecer? Yang mana kalau kita lihat di sini teman-teman ya, menjelang pendaftaran P3K 2024, Badan Kepegawaian Negara BKN mengumumkan bahwa pada 2024 ini tidak melakukan pendataan ulang non ASN atau honorer. Jadi di tahun ini teman-teman ya, jelang pendaftaran P3K 2024 tidak ada lagi yang namanya pendataan ulang. Jadi database BKN yang digunakan adalah pendataan yang ada pada tahun 2022 yang lalu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat ya, melalui keterangan pers 18 April 2024, BKN menyatakan pendataan honorer sudah selesai dilakukan pada Oktober 2022. Jadi otomatis sudah final ya, tidak ada lagi pendataan ulang non ASN atau honorer, karena data yang digunakan atau pendataan honorer itu sudah selesai sejak Oktober 2022. Yang mana kalau kita perhatikan, proses pendataan non ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Ini adalah keterangan pers yang disampaikan PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Bapak Nanang Subandi, dan ini dikutip langsung dari resmi BKN Bapak Ibu. Jadi apa yang kami sampaikan di sini adalah merupakan informasi resmi dari BKN. Nah, apakah dengan demikian honorer tercecer yang belum masuk database BKN tertutup peluangnya untuk diangkat menjadi P3K? Diketahui belakangan ini honorer tendik atau tenaga kependidikan yang belum masuk pendataan BKN tahun 2022 itu getol memperjuangkan nasib. Mereka gencar menyampaikan aspirasi Bapak Ibu ya, agar tetap bisa diangkat menjadi P3K 2024 meski tidak masuk database BKN. Padahal kita ketahui yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K adalah honorer yang sudah masuk dalam database-nya BKN. Nah, yang mana kalau kita perhatikan di sini, honorer tendik itu tercecer itu kebanyakan menduduki jabatan penjaga sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini yang parah ya, karena kebanyakan honorer yang tercecer itu yang menduduki jabatan penjaga sekolah Bapak Ibu. Nah, Sekjen DPP Forum Honorer Non K2 Indonesia FHNK2I Bapak Tendik Herlambang Susanto pernah mengatakan masih banyak rekannya yang tercecer seperti itu ya.
Nah, kami terus berkoordinasi dengan pusat agar bisa mendapatkan kesempatan sama dalam pengangkatan P3K 2024. Bagaimanapun juga kami sama-sama sudah mengabdi beberapa tahun ya. Kemudian di sini diinformasikan juga saat pendataan BKN tahun 2022 kata Herlambang, banyak honorer non K2 Tendik khususnya tidak dapat masuk dalam pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Nah, itu ya. Jadi ada yang tercecer, ada yang formasi jabatan dihilangkan sehingga otomatis peluang untuk ikut P3K tipis Bapak Ibu apabila kita tidak masuk dalam database. Artinya yang diprioritaskan itu dulu adalah yang masuk dalam database. Ya, ada sekitar 1,3 juta honorer ya. Nah, dia berharap ya honorer yang tidak terdata di BKN karena tercecer khususnya Tendik bisa mengikuti seleksi P3K 2024 dengan syarat berdasarkan Dapodik. Nah, ini diperjuangkan ya. Kemudian di sini katakan kebijakan pemerintah yang hanya memprioritaskan honorer di database BKN membuat Tendik tercecer helangsa. Mereka kecewa lantaran cukup banyak honorer yang tidak masuk pendataan BKN Bapak Ibu. Padahal honorer Tendik ini sebenarnya sudah masuk dalam database BKN. Nah, mari kita kaitkan masalah ini dengan kesepakatan pemerintah dan Komisi 2 DPR RI berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi P3K Bapak Ibu. Jadi sudah ada memang kesepakatannya ya. Pada kesempatan tersebut Menteri Anas memastikan seluruh honorer yang masuk Bapak Ibu ya, yang masuk dalam database BKN dan telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP akan diangkat menjadi P3K. Jadi selamat bagi honorer yang sudah masuk dalam database BKN dan sudah lulus verifikasi BPKP, itu otomatis nanti diangkat menjadi P3K Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini kita lihat lagi yang berikutnya ada 6 poin kesepakatan bersama pemerintah dengan kesepakatan dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satunya menyatakan Komisi 2 DPR RI mendukung Kemenpan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Sebelumnya, rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 17 Januari 2024, Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menegaskan bahwa seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Ya, ini tentu menjadi kabar bahagia ya, bahwa seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Namun honorer yang dimaksud adalah yang masuk dalam pendataan non ASN BKN. Jumlah honorer yang masuk pendataan BKN sebanyak 2,3 juta orang itu belum dikurangi dengan hasil seleksi P3K 2023. Ini langsung dikatakan oleh Menteri Anas ya. Kemudian kabar berikutnya adalah 2024 Bapak Ibu tidak ada pendataan ulang honorer. Dan itu sudah ada di siaran pers BKN nomor 005 rilis BKN 4 2024 tertanggal 18 April 2024 yang diteken oleh PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi. Jadi tahun 2024 Bapak Ibu, BKN itu tidak melakukan pendataan ulang non ASN seperti itu ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini proses pendataan non ASN, isi siaran persnya ya, proses pendataan non ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Pendataan non ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Yang mana kalau kita lihat di sini pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non ASN. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. Oke, seperti inilah info terbaru dari BKN menjelang pendaftaran P3K 2024. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.